Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa Komisi 4 DPR RI saat ini tengah membahas terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di mana hal ini juga menjadi dasar bahwa baru ini pemerintah mengeluarkan data atau Kementerian Kehutanan sebanyak 2,9 juta lahan atau kawasan hutan ini telah dialihfungsikan sepanjang 20 tahun terakhir atau tepatnya dari 2005 hingga dari 2025. Lalu apa saja nih poin-poin yang menjadi fokus dalam revisi Undang-Undang Kehutanan? Langsung saja kita tanyakan dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosihan dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1. Pak Johan Rosihan, ini sekarang sedang rapat juga nih Pak terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan. Kira-kira apa yang menjadi titik poin nih Pak? Pembahasan dari atau nantinya Undang-Undang Kehutanan ini akan dirumuskan? Ya, pertama, bahwa agenda hari ini itu bukan agenda revisi Undang-Undang Kehutanan. Tetapi hari ini adalah RDPU, Panja Alih Fungsi Lahan, Komisi 4 bersama dengan beberapa stakeholder. Ada Panto Gambut, ada Walhi, ada Agung Nusantara, dan Serikat Pekerja Petani Indonesia. Nah, memang masukan-masukan tadi yang diberikan baik oleh Walhi, Panto Gambut, dan lain sebagainya tadi itu banyak masukan-masukan yang kemudian beririsan dengan panja revisi Undang-Undang Kehutanan 4199. Nah, panja sudah bekerja satu masa sidang kemarin ya. Dan ini coba kita lanjutkan. Kalau kemarin itu kan kita masih dalam tahap keliling kampus-kampus besar. Ya, praktis kita bilang di mana fakultas kehutanan ada itu kita coba datangi. Ya. Nah, banyak guru besar yang memberikan masukan-masukan terhadap revisi undang-undang ini. Ya, kenapa itu kita lakukan? Karena ini revisi ini adalah kita jadikan nanti sebagai inisiatif dari DPR. Ya, nah tapi rumusan pasal-pasalnya itu belum kita selesaikan, masih dalam pembahasan DIM, ya, rancangan DIM yang nanti coba akan kita susun secara bersama-sama. Poin tadi Wahli menyampaikan kepada kita bahwa RUU Kehutanan itu harus direvisi secara total. Bukan revisi total, tapi membentuk undang-undang baru tentang kehutanan. Jadi bukan revisi Undang-Undang 41, tapi undang-undang kehutanan yang baru. Nah, ini masuk akal. Kami sudah banyak keliling di beberapa tempat. Contoh misalnya di UGM, mereka pertama kali saya dengar mengatakan bahwa yang paling pertama direvisi itu adalah pengertian hutan. Ya, pengertian hutan di dalam Undang-Undang 41 itu hanya mencakup tentang hamparan dan tutupan hutan. Tidak ada unsur manusia, tidak ada unsur adat istiadat, tidak ada unsur industri atau apa yang ada di situ. Nah, karena itulah menurut guru besar ini ketika manusia masuk di situ, maka hutan itu pasti akan rusak gitu. Nah, ini yang coba kita coba cari formulasinya. Kalau kemudian saya sempat juga bertanya gitu, kalau kita merubah pengertian, kira-kira berapa persen dari Undang-Undang 41 ini berubah? Ya kan? Karena menurut saya kalau misalnya pengertian kita rubah, maka pasal-pasal berikutnya juga akan berubah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Walhi tadi itu semacam mendapat pembenaran dari saya bahwa yang mereka inginkan revisi undang-undang total dengan merevisi pengertian hutan itu sendiri, itu kemungkinan ke depan itu akan merubah secara total dari undang-undang kehutanan ini. Pak Johan, konsekuensinya Pak kalau misalkan dengan tadi ada usulan membuat undang-undang baru saja nih daripada yang Undang-Undang 41 tahun 99 itu direvisi. Apakah nantinya ke depan berjalannya proses pengelolaan kawasan hutan ini tidak menjadi tumpang tindih Pak? Tumpang tindih dalam arti apa Pak? Karena ada undang-undang yang masih berlaku di tahun yang lalu belum direvisi tapi malah membuat undang-undang baru seperti itu. Itu kan tinggal kita atur di aturan peralihannya kan. Ini kan teknik kita legislasi saja. Nah, karena itu dengan merubah undang-undang ini atau merevisi undang-undang kan nanti ada pernyataan atau di pasal paling bawah itu bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang 41 tinggal kita tunjuk saja mana yang tidak berlaku, seperti undang-undang Cipta Kerja misalnya kan banyak merubah
pasal-pasal ketentuan yang ada di beberapa undang-undang karena sudah ditegaskan di dalam undang-undang terbaru, maka kemudian tidak berlaku lagi pasal-pasal itu. Sedikit lagi Pak Johan, terkait dengan hal ini, ada nggak sih Pak dari Komisi 4 DPR RI targetnya kapan gitu revisi Undang-Undang Kehutanan ini bisa diselesaikan? Ya kita upayakan ya minimal rancang bangun undang-undangnya itu bisa kita selesaikan di masa sidang ini. Ya, mudah-mudahan. Tapi kan terlalu cepat ya. Tapi insya Allah dengan masuk ya dengan bahan atau konstruksi yang sudah dibuat oleh Badan Keahlian DPR dan semangat kerja dari teman-teman panja kehutanan, saya yakin insya Allah minimal batang tubuh secara keseluruhan dari undang-undang ini bisa kita selesaikan pada masa sidang ini insya Allah. Terima kasih Pak Johan atas waktunya, dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Johan Rosian, di mana sampai saat ini revisi Undang-Undang Kehutanan ini masih dalam tahap penyusunan DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah, dan tadi Pak Johan menyampaikan bahwa targetnya bagaimana rangka bangun dari undang-undang atau revisi undang-undang kehutanan ini bisa diselesaikan dalam masa sidang ini. Pemirsa, sekian laporan saya, Salva Triksi, kembali ke studio.